Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Cikita Nidya Himawari, nomor absen 1, kelas 11-7. Pada kesempatan ini, saya akan membahas artikel yang telah diberikan, yaitu dengan judul Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Digitalisasi. Yang pertama, apa yang dibahas dalam artikel tersebut? Artikel yang saya baca membahas tentang bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara sedang menghadapi tantangan besar di era digitalisasi. Di zaman sekarang, teknologi berkembang sangat cepat. Kita bisa mengakses informasi dari mana saja. Dalam hitungan detik, media sosial, internet, dan platform digital memberi banyak manfaat, tapi juga membuka peluang munculnya berbagai ideologi atau pemikiran yang bisa bertentangan dengan Pancasila. Artikel ini menjelaskan bahwa Pancasila tidak lagi hanya diuji di dunia nyata, tetapi juga diuji di ruang digital. Misalnya, munculnya hoax, ujaran kebencian, provokasi, paham radikalisme, dan sikap intoleran yang seringkali menyebar dengan sangat cepat di internet. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial menjadi mudah terganggu. Selain itu, artikel ini juga menyoroti sebagian generasi muda yang masih kurang memahami makna Pancasila secara mendalam. Banyak yang hanya menghafal, tetapi belum benar-benar mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di media sosial. Jadi, inti dari artikel ini adalah bahwa Pancasila menghadapi tantangan baru yang cukup berat karena perkembangan teknologi digital yang semakin luas dan tak terbatas. Pertanyaan yang kedua, mengapa permasalahan tersebut bisa terjadi? Permasalahan ini terjadi karena beberapa hal yang saling berkaitan. Yang pertama, karena arus informasi di internet sangat cepat, sehingga siapapun bisa mengunggah dan menyebarkan konten, maupun yang baik maupun yang negatif. Informasi yang salah, hoax, provokasi, atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila bisa tersebar dengan mudah, dan sayangnya banyak orang yang langsung percaya tanpa mengecek kebenarannya. Yang kedua, literasi digital masyarakat yang masih rendah. Banyak orang, terutama generasi muda, belum bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Ketika literasi digital yang rendah, seseorang mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang memecah belah. Ketiga, pendidikan tentang Pancasila sering dianggap membosankan. Banyak siswa memandang Pancasila sebagai hafalan, bukan sebagai nilai yang harus dipahami dan diterapkan. Akibatnya, ketika mereka memasuki dunia digital yang penuh dengan informasi baru, pemahaman Pancasila mereka mudah tergeser oleh ideologi lain yang dikemas menarik dan lebih cepat disebarkan. Yang keempat, regulasi dan pengawasan dunia digital masih terbatas. Perkembangan teknologi lebih cepat daripada kemampuan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi konten-konten bermuatan negatif. Ini membuat ruang digital sangat rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin menyebarkan paham radikal atau informasi provokatif. Yang kelima, perubahan pola hidup akibat digitalisasi juga memunculkan budaya individualisme dan konsumerisme. Banyak orang lebih fokus pada diri sendiri dan mengabaikan nilai kebersamaan dan gotong royong yang sebenarnya merupakan inti dari Pancasila.
Pertanyaan yang ketiga, apa solusi solutif sebagai generasi muda? Sebagai generasi muda, kita sebenarnya memiliki peran besar untuk membantu Pancasila tetap relevan dan kuat di era digital ini. Yang pertama, kita harus meningkatkan literasi digital. Artinya, kita harus belajar memilah informasi, mengecek kebenarannya sebelum membagikan, serta lebih berhati-hati dalam menerima berita yang provokatif. Dengan cara ini, kita tidak akan mudah terbawa arus hoax atau paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, kita bisa membuat dan menyebarkan konten-konten yang positif di media sosial. Misalnya, konten tentang toleransi, persatuan, gotong royong, atau perbuatan baik yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Konten seperti itu sangat dibutuhkan untuk melawan konten negatif yang tersebar di internet. Ketiga, kita bisa menghidupkan kembali pemahaman Pancasila dengan cara yang lebih kreatif. Misalnya, membuat video pendek, podcast, infografis, atau diskusi daring tentang nilai-nilai Pancasila, tetapi disampaikan dengan bahasa yang lebih modern, lebih santai, dan lebih mudah dipahami oleh teman-teman sebaya. Dengan begitu, Pancasila tidak hanya dianggap sebagai hafalan, tetapi benar-benar dipahami secara nyata. Yang keempat, generasi muda perlu berani menolak dan melaporkan konten-konten negatif, seperti ujaran kebencian, provokasi, atau segala hal yang memecah belah bangsa. Media sosial menyediakan fitur laporan, dan kita bisa memanfaatkannya. Yang kelima, hal yang paling penting adalah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sikap sederhana seperti saling menghormati, menghargai, dan tidak membuli orang lain di media sosial itu adalah merupakan bentuk nyata dari penerapan Pancasila. Jika generasi muda menjadi contoh yang baik, maka Pancasila tidak hanya akan tetap hidup, tetapi juga akan semakin kuat meskipun dunia terus berubah. Keempat adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari artikel tersebut adalah Pancasila memang mengalami banyak tantangan di era digital. Tantangan ini muncul karena perkembangan teknologi yang sangat cepat, rendahnya literasi digital, dan maraknya hoax, provokasi, serta perubahan budaya yang membuat masyarakat semakin individualis. Namun, era digital tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga membawa peluang besar untuk memperkuat Pancasila. Generasi muda bisa menjadi kunci utama dengan cara lebih bijak dalam menggunakan internet, menyebarkan konten positif, memahami nilai Pancasila secara mendalam, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila akan tetap relevan dan terus menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara jika kita semua, terutama generasi muda, mau menjaga dan menghidupkan nilai-nilainya. Tantangan digital bisa dihadapi asalkan sadar, peduli, dan bertindak bersama. Sekian saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Om Santi 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 Om.